Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, kita diajak untuk memperhatikan hidup Yoas, Raja Yehuda. Ia mencoba untuk merenovasi rumah Tuhan, namun ia sendiri tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan berhala. Yoas memulai dengan baik, namun mengakhiri dengan daging. Ia sibuk merenovasi rumah Tuhan bagian luar, namun tidak memberesi error tersembunyi di dalam hatinya sendiri. Yoas baik selama ia dalam pengawasan dan ajaran Imam Yoyada. Namun di 2 Tawarik 24 ayat 22, kita akan melihat Yoas membunuh anak Imam Yoyada karena menegur perbuatannya yang jahat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Mari, tidak berkompromi dengan dosa. Walau kelihatannya kecil dan remeh, namun jika tidak segera dibereskan, berujung maut. Pada pasal selanjutnya kita belajar, menjelang kematian Elisa, ada 2 peristiwa besar. Pertama, Yoas Raja Israel menjenguk Elisa yang sakit. Padahal ia dikenal sebagai raja yang jahat, namun masih mencari Elisa. Kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya raja menyadari Israel tetap ada dan tegak berdiri karena ada imam-imam dan nabi yang berdoa bagi bangsanya. Oleh karena itu, raja mulai cemas dan mengucapkan apa yang diucapkan Elisa ketika melihat Elia akan terangkat ke surga. 2 Raja-Raja 13 ayat 13. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kereta adalah simbol kekuatan bangsa Israel. Kekuatan bangsa Israel adalah karena keterhubungannya dengan Allah. Maka raja cemas, jika nanti Elisa meninggal, siapa yang akan menjadi penghubung dengan Allah? Dalam kesakitannya, Elisa masih bisa memberikan berkat kepada Yoas dengan nubuatan memanah ke arah timur, Aram, dan mengatakan bahwa itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Artinya, Elisa memberi nasihat bahwa kemenangan raja itu berasal dari Tuhan. Kemudian Elisa menyuruh memukul tanah, namun Yoas hanya memukul 3 kali karena seharusnya ia memukul 5 atau 6 kali sebagai simbol dia akan memenangkan Aram sampai tuntas. KKS, inilah yang disebut tindakan profetik. KKS memiliki satu tindakan profetik yang kuat, yakni mengucapkan firman. Maka apa yang diucapkan itu jadi. Kedua, peristiwa kedua yang terjadi adalah ketika Elisa meninggal dan dikuburkan. Saat terjadi kerusuhan, orang-orang yang sedang akan menguburkan mayatnya dilempar dan mengenai tulang Elisa. Maka mayat itu menjadi hidup kembali. Orang yang mati menjadi hidup kembali. Betapa ajaibnya. 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21. Sesudah itu, matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. KKS, perhatikan. Mayat yang akan dikuburkan, dilemparkan, dan mengenai tulang Elisa.
Kemudian mayat tersebut menjadi hidup kembali. Dari sini, Tuhan mau menunjukkan bahwa Elisa memiliki beban atas bangsanya Israel. Sehingga walaupun ia sudah mati, namun sumsum tulangnya masih memiliki DNA kasih, keselamatan, dan pemulihan. Renungkanlah. Jika kita diberikan kesehatan, kemakmuran, dan kenyamanan, akankah kita masih terbeban akan keselamatan jiwa-jiwa dan antusias untuk menjadi terang dan garam? Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Pikirkan keselamatan jiwa orang lain. Bersedialah meresponi panggilan Tuhan. Mari teladanilah Elisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.